yang tidak sholat, dengar baik-baik ini. Mereka yang suka melalaikan sholat. Satu, Nabi jelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu menurut Nabi kafir di hadapan Allah. Jadi sholatlah saudara-saudaraku. Kasihan kalian jauh-jauh merantau ke Taiwan sini cari nafkah, lalu kalian tidak sholat padahal alasannya hanya karena capek. Kasihan kalian, kalian kafir di hadapan Allah. Yang kedua, dengar baik-baik yang bagi mereka yang malas sholat. Kalau mereka mati, satu waktu kau tinggalkan sholat, satu hari diparkir di neraka. Misalnya tadi tidak sholat subuh, apa hukumannya? Satu hari dibakar di neraka. Berapa lama yang namanya satu hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Silakan buka surah Al-Hajj. Jadi kalau tidak sholat subuh, 1000 tahun kau dibakar di neraka. Kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun, itu sehari. Gimana kalau dia cuma datang sholat Jumat? Datang paling terlambat, pulang paling cepat. Orang khotbah dia tidur. Dia bilang, masjid apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan ada khotbah, kau yang dongo, tidur kau beleng-beleng. Ayo sholat. Ibu-ibu, sholatlah. Boleh saat ini kita ngontrak-ngontrak, merantau ke sini, makan seadanya, duit kita pegang sedikit saja. Untuk apa? Untuk dunia kita. Tapi kalau kita sholat baik, kecil buat Allah, kasih kamu apa yang kamu mau. Bu, Bu, bisa enggak perempuan hamil tidak ada suaminya? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya hamil. Bu, pernah lihat sungai? Pernah? Itu kalau sungai mengalir ke kanan airnya, ada benda di atasnya, benda itu mengalir kemana? Kanan. Petinya Nabi Musa. Air sungai Nil mengalir ke kanan, peti Nabi Musa mengalir ke kiri, padahal tidak ada mesinnya. Kalau Allah yang mau. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar, ingin dibunuh oleh kafir Quraisy. Abu Lahab kasih hadiah, siapa yang membunuh Muhammad, saya kasih hadiah onta 1000 ekor, 100 ekor. Kejar, didapat, bersembunyi dalam gua Zur. Allah turunkan pertolongannya. Apa yang Allah turunkan? Bukan tentara malaikat, tapi apa yang Allah turunkan? Allah turunkan laba-laba. Tahu laba-laba, Bu? Tahu laba-laba? Bahasa Jawanya spider. Dia bikin sarang. Laba-laba bikin sarang. Akhirnya diintip oleh Abu Jahal. Tidak mungkin ada Muhammad. Kalau ada Muhammad, tidak mungkin ada sarang laba-laba. Tentara pilihannya Abu Jahal, Abu Lahab kalah oleh sarang laba-laba. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau, kecil buat bapak-bapak, kecil buat Allah bangunkan rumah di kampung. Kecil buat Allah sejahterakan bapak. Ibu-ibu, kecil buat Allah kasih suami yang baik. Kecil buat Allah kasih jodoh yang soleh. Allah cuma minta perbaiki sholat. Halo, ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada enggak manusia? Oh, saya lihat di depan saya ini muka-muka penuh masalah semua. Ini yang lagi ceramah. Bapak-bapak pikir saya tidak ada masalah? Banyak masalah saya, Pak. Sekarang Bu, banyak janda-janda curhat. Ustaz, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama curhat. Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah.
bagus yang tidak ada masalahnya. Istri cantik, sedulur-sedulur, sampean pikir kalau istri cantik bukan masalah? Apalagi kalau suaminya jelek. Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri, masalah. Bagus kalau banyak istri, masalah. Semua masalah. Maka Allah tidak meminta, wahai pegawai-pegawai, pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Taiwan, di Taichung. Hah? Hah? Ya itulah. Ya. Wahai saudara-saudaraku yang merantau ke Taiwan, kalian kalau mau selesai masalahmu, kamu merantau sebagai TKW, ternyata suamimu di sana nakal, ternyata suamimu di sana ketemu dengan teman SMA-nya. Sakit hati, Bang. Ya, Bu. Ya. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Bagaimana kalau suami selingkuh, Ustaz? Sabarnya apa? Doakan. Tidak mungkin ibu bisa pelihara kalau dia di Indonesia. Saya tidak bisa maafkan dia, Ustaz. Solusinya apa? Minta cerai, selesai. Ya, daripada pertahankan sakit hati, cerai aja. Islam membolehkan. Ya, Bu. Ya, Bu. Betul. Daripada bertengkar, hamil lagi. Ya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Dua, hukuman bagi mereka yang tidak sholat. Itu di kubur nanti ada temannya datang menemani dia. Ibu lu pernah lihat kuburan? Liang kubur. Pernah lihat liang kubur? Liang kubur itu masih lebar, Bu, 40 cm, 2 meter. Tapi bukan itu tempat kita. Tempat kita liang lahat, yang digali lagi sedikit, dimasukkan pas-pas di tubuh. Itulah tempat kita, ditimbun. Oh, ibu kalau duluan meninggal, menangis suamimu. Istri saya baik betul. Bulan depan kamu sudah menderita di kubur. Bapak-bapak, ini adik-adik saya masih muda-muda. Begitu kau meninggal, istrimu muda, janda muda, banyak yang lirik. Kamu sudah dibakar di kubur, istrimu pakai mobilmu dengan suami barunya. Bu, ketika hancur perut, cacing masuk di mata, cacing masuk di telinga, perut meletus, datanglah utusan Allah. Lalu berkatalah sang jenazah, man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Sayalah Asisuhuja al-Uqra, ular, ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa kau hitung. Kenapa kau datang kepadaku? Sayalah sholatmu yang kau anggap remeh selama ini. Dia lilit kita, dia hukum kita, dia temani kita. Kapan dia lepas? Nanti hari kiamat. Maka saudaraku sholat. Tidak ada gunanya kalian datang pengajian tiap bulan, tablik akbar sekali sebulan, tablik akbar sekali 3 bulan, jauh-jauh naik bus, kadang-kala bermalam sewa hotel, tapi kalian tetap tidak sholat. Tidak ada gunanya semua pengajian. Sholat, apa susahnya sholat? Sholat paling gampang. Haji perlu puluhan juta, ngantri sampai belasan tahun. Puasa 30 hari kalian dapat. Zakat
perlu modal, perlu uang. Sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak tahu bacaan sholat Ustaz. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Datanglah kau sholat berjamaah di masjid. Tidak ada susah. Ayo ibu-ibu, bu, woi, sudah capek? Masih bisa? Iya. Saya sudah mulai capek. Saya titip pesan satu, pelihara sholat. Yang kedua, kalau ibu bapak sudah punya anak, didik dia dengan baik. Jangan sampai anak kita dititip sama kos-kosan. Titip anak kita di neneknya. Titip anak kita di kakeknya. Biasa nenek dan kakek lebih sayang daripada lebih sayang cucu daripada anak. Tidak ada gunanya ibu-ibu merantau jauh ke sini, menyeberang berjam-jam, naik pesawat, lalu anak kita tidak ada tahu mengaji. Tidak ada gunanya kita cari duit. Alhamdulillah dapat duit 30 juta satu bulan, tapi anak kita tidak tahu sholat. Anak kita tidak pakai jilbab. Anak kita lelaki selalu keluar bawa cewek. Nauzubillah min zalik. Tidak ada gunanya. Maka ibu-ibu selalu luangkan waktu. Minimal selalu telepon anaknya. Gimana kabarmu nak? Kalau ibu punya anak cewek, suruh pakai jilbab. Syukur-syukur kalau bisa masuk ke dalam pesantren. Ya. Dan yang ketiga, pesan khusus saya karena waktu yang terbatas. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadilah duta muslim di sini. Tunjukkan akhlak Islam yang baik. Apalagi ibu-ibu yang pakai jilbab, kalau bersentuhan, berkomunikasi, bersosialisasi, bermasyarakat dengan warga tempatan, tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, supaya mereka tidak menuduh kita sebagai agama teroris. Ya bu? Ya bu? Ya. Dan yang keempat, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada susahnya memperbaiki hidup kita. Allah cuma minta, jangan lupa kau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti ku kabulkan. Itu jadi Allah. Dan berdoa itu ibu tidak harus menghafal. Ibu-ibu pergi ke toko buku, beli buku-buku doa, lalu ibu hafal. Tidak menghafal. Doa itu tidak menghafal. Doa itu bahasa hati. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Padang boleh, bahkan bahasa isyarat juga boleh. Suaminya kawin lagi. Boleh bu. Daripada ibu berdoa pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, dia baca doa, bingung malaikat. Apa maksudnya ini bu? Dia minta doa supaya dipelihara suaminya. Ternyata doa yang dibaca, doa minta hujan. Dan mesti bahasa Arab. Saudaraku, bapak-bapak, Anda punya anak, Anda punya istri, jauh, cemas. Jangan sampai istri kita ketemu dengan mantannya. Maka berdoalah kepada Allah. Biar Allah yang pelihara istrimu. Biar Allah yang pelihara keluargamu. Kalau Allah yang kabulkan doa kita, tidak ada susahnya buat Allah pelihara keluarga. Kita berdoalah. Tapi ingat, mustahil Allah dengarkan doanya. Mustahil Allah kabulkan doanya kalau kalian tidak sholat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kau kepadaku, pasti ku kabulkan. Selesai sholat subuh, sebelum berangkat kerja, mintalah kepada Allah. Ya Allah, jauh-jauh aku tinggalkan kampungku, ingin memperbaiki duniaku. Engkau yang mengatur rezekiku ya Allah. Jika masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang penting ya Allah berkahkan. Ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Kenapa orang berdoa begini Ustaz? Mau begini silakan, mau begini silakan. Ada yang begini silakan, banyak dia minta. Kalau selesai berdoa Ustaz, ada yang usah begini, amin ya rabbal alamin. Kenapa begini Ustaz? Itu variasi. Kan masa Bapak selesai berdoa, amin ya rabbal alamin, kan tidak nyambung. Ya Bu, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
usikum wa nafsi bitaqwallah. Apa bacanya? Izin untuk menggalang dana untuk acara tabligh akbar hari ini. Oh, penggalangan dana. Saya sebenarnya paling malu baca-baca begini. Ya silakan panitia yang mengumumkan. Saya Dasat Latif menyumbang kepada apa yang bikin acara hari ini. Ini saya nyumbang 100 juta untuk ini. 100 juta uang Indonesia. Nah, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian